Halo semuanya, selamat datang di channel Fauzia.id bersama saya, Fauzia Aulia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membreakdown salah satu desain poster yang pernah saya buat, yaitu poster salah satu pemain timnas Indonesia bernama Rafael Struijts. Nah, kurang lebih nanti posternya seperti pada kiri layar teman-teman semuanya di sini. Nah, jadi bagaimana? Penasaran bagaimana cara membuatnya? Oke, langsung saja kita breakdown bersama-sama guys. Let's go. Ikuti terus videonya ya guys. Oke, ini adalah hasil jadi dari poster Rafael Struijts yang saya buat. Kemudian bagaimana sih cara membuatnya? Oke, kita bedah dulu dari elemen paling dasar, yaitu karakter Rafael Struijts itu sendiri dan juga backgroundnya. Oke, jadi sini sudah saya siapkan bahannya. Di sini yang merah ini adalah elemen dasar, ada background, kemudian ada juga Rafael Struijts-nya, ada dua Rafael Struijts yang di belakang ini yang besar dan juga yang di depan ini yang lebih kecil dan full body. Oke, untuk mencari bahannya Rafael Struijts-nya ini teman-teman bisa ikuti atau tonton video saya sebelumnya untuk mencari bahan pemain sepak bola supaya dapat kualitas HD dan juga cepat tentunya. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang pertama adalah kita melakukan editing dari kita bahas di background ya. Di backgroundnya di sini saya menggunakan stadion, ini saya hidden dulu, menggunakan stadion Gelora Bung Karno. Kemudian saya kasih pewarnaan di levelnya supaya lebih gelap. Di sini levelnya saya gelapin. Kemudian di sini saya tambahin brightness dan kontras. Brightness dan kontrasnya saya tambahin brightnessnya supaya lebih kelihatan terang sedikit. Kemudian saya tambahkan juga untuk exposure-nya. Tambahin exposure dengan settingan seperti ini ya, lebih dikurangin exposure-nya supaya lebih gelap. Oke. Kemudian yang terakhir kita tambahkan tekstur. Nah, di sini ada teksturnya seperti ini. Kemudian kita kasih gradasi warna merah. Nah, di sini ya untuk yang bawah tadi supaya tidak kosong seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini ada 11 angka 11 dari Rafael Struijts yang jersey ia gunakan. Seperti itu. Kemudian di sini ada Rafael Struijts yang besar seperti ini. Nah, di sini Rafael Struijts-nya masih polos ya. Kita bisa tambahkan smart filter, yaitu kamera raw filter. Teman-teman bisa cari di sini, di filter ini, kemudian kamera raw filter seperti ini. Nah, untuk settingannya seperti apa? Nah, ini ya perbedaannya ya ketika sudah ditambahkan raw filter dan belum. Nah, untuk settingannya biasanya saya gunakan paling di bagian light dan efeknya. Untuk lightnya ini untuk pencahayaannya, exposure-nya saya tambahkan 0,35, kontrasnya saya tambahkan, highlight-nya juga, kemudian shadow biasanya saya kurangin, weight-nya saya tambahkan, dan black-nya saya kurangin. Nanti ini bisa disesuaikan dengan aset yang kita miliki. Kemudian untuk di teksturnya biasanya saya tambahkan hingga 50-an supaya lebih kelihatan teksturnya, tidak polos. Biasanya kalau kosong ini kan masih polos gitu ya, tapi ini juga selera masing-masing. Biasanya ini saya tambahkan untuk yang studi kasus ini. Kemudian clarity-nya juga saya tambahkan ini supaya lebih menonjol untuk gelap terangnya. Kemudian daze-nya ini jarang saya gunakan sih sebenarnya, untuk penyesuaian warna aja, bisa ditambahkan atau kurangi. Udah paling itu aja sih. Kemudian klik OK seperti itu. Nah, kemudian di sini juga saya tambahkan untuk levelnya. Untuk levelnya itu kita tambahkan dua saya. Yang pertama ada
multiply ini digunakan untuk area-area yang gelap saja. Ini kan saya masking, ditambahkan ke area-area yang gelap. Kemudian satu lagi level dengan blend-nya itu screen. Nah, blend-nya screen ini saya tambahkan di area-area yang gelap. Jadi lebih menonjol untuk area yang gelap dan terangnya seperti itu. Nih ya. Ini misalkan kosong, ini saya tambahkan. Jadi yang gelap ini lebih menonjol, lebih kelihatan untuk sisi gelapnya. Kemudian yang ini sisi terangnya. Nah, seperti itu. Jadi kelihatan gelap dan terangnya lebih terlihat seperti itu. Nah, kemudian saya masking atau saya hapus di bagian bawahnya di sini ya. Di sini saya masking supaya kelihatan setengahnya aja. Kemudian saya tambahkan untuk Raphael switch yang di depannya. Nah, di sini sama kayak tadi, saya tambahkan smart filter yaitu kamera raw filter. Ini bisa klik 2 kali juga untuk kita lihat settingannya. Nah, kurang lebih sama kayak tadi. Untuk exposure-nya saya tambahin, highlight, shadow-nya saya kurangin, weight-nya saya tambahin, dan juga black-nya ini saya kurangin. Nah, untuk di tekstur, ini juga saya tambahin untuk di teksturnya. Kemudian clarity dan daisy-nya aja. Udah itu aja. Untuk settingannya kurang lebih simple. Nah, kemudian juga ini ya, ketika ini saya nyalakan, oke. Ini kayak tadi untuk levelnya. Yang pertama level multiply, weight-nya itu blend-nya multiply, kita apply-kan pada area-area gelap. Yang kedua level blend-nya itu screen, kita apply ke area-area yang terang. Dan ini saya tambahkan exposure untuk mengurangi sedikit ini ya, saya kurangi sedikit untuk lebih detail-detailnya seperti itu. Nah, kemudian kita tambahkan shadow. Nah, ini ada shadow untuk Raphael switch seperti itu. Nah, kemudian ini tinggal teks-teksnya saja yang kurang. Ini ada teks Raphael, ini di depan. Kemudian juga ini ada teks-teks William switch. Kemudian ini ada tekstur ya, jadi di teksnya ini kita tambahkan tekstur supaya tidak polos. Dan juga di sini ada teks lagi di belakang si objek Raphael ini yang di depan. Jadi tulisannya di belakangnya objek Raphael. Nah, ini jadi masih terlihat full bodinya, hanya dilewati oleh border tulisan Raphael itu. Nah, yang terakhir ini juga kita tambahkan tekstur untuk di depan, sehingga ada teksturnya juga, efek tekstur ini. Nah, di backgroundnya ini juga jadi ikut kena teksturnya seperti itu. Nah, oke, jadi itu saja. Sangat mudah untuk membuat tema seperti ini. Mungkin teman-teman, jadi itu saja mungkin breakdown poster Raphael switch buatan saya ini. Sangat mudah. Apabila teman-teman ingin file PSD-nya, silahkan buka aja di deskripsinya, nanti saya berikan linknya. Baik, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Dan apabila video ini membantu, silahkan subscribe, like, atau apabila ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Oke, thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.